Assalamualaikum. Selamat datang Sobat Channel. Adi Suparman, kita akan membahas kajian akhir zaman. Selamat mengikuti. 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja semuanya nih. Di Ramadan kali ini mudah-mudahan semua lancar ya. Semua ibadahnya lancar, semangatnya lancar, khatamannya juga lancar. Dan di kesempatan kali ini juga kita insya Allah akan lanjutkan kembali perbincangan kita sebuah tanda-tanda yang secara keniscayaan pasti akan terjadi. Dan kita coba baca tanda-tanda tersebut, itu tanda-tanda akhir zaman. Di beberapa episode sebelumnya kita telah membahas mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda kecil yang terjadi dan juga tahapannya kemungkinan apa saja. Nah, sekarang adalah sebuah tanda yang bisa dibilang kalau kemunculan ini udah pasti deket nih gitu. Kalau kemunculan ini terjadi ya berarti nggak lama lagi gitu ya. Kemunculan siapa dan bagaimana prosesnya, langsung saja kita bertemu dengan Buya Uzma. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Makin seru nih Buya nih. Makin kenceng. Tandanya udah semua maksudnya. Ya, walaupun masih banyak tanda yang belum diuraikan juga kan. Ya, maksudnya tanda-tanda banyak sekali. Nah, salah satu kalau kita membincangkan akhir zaman adalah munculnya sosok yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini yang bisa dibilang menjadi ya udah sahih nih, ya, akan nongol ya gitu ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa ketika Imam Mahdi muncul berarti sudah sebentar lagi akan kiamat gitu, atau juga mungkin nggak lama lagi. Nah, cuma memang ada yang menggadang-gadang nih Bu ya. Ya. Dalam proses Imam Mahdi ini banyak profil atau juga mungkin yang kemudian mengaitkan mungkin dia Imam Mahdi, atau juga ada yang mengaku dia Imam Mahdi gitu kan. Ada beberapa contoh, beberapa nama yang dikaitkan, atau juga mungkin yang mengaku ada, atau sekelompok yang mengklaim ada juga. Contohnya nih, keberadaan Abu Ubaidah itu yang secara bisa dibilang tuh viral gitu ya, karena orang penasaran dengan sosoknya, tata bahasanya luar biasa, tingkat keilmuannya tinggi, tapi kelihatan gitu marwahnya gitu kan. Saking salutnya atau saking mengagumi beliau, banyak juga yang mengatakan bahwa ini dia seperti Imam Mahdi begitu. Ada yang bilang mungkin dia yang akan dia panggil kemudian Imam Mahdi muncul, begitu juga. Tapi di sisi lain Bu ya nih, ketika kita mulai membahas akhir zaman, saya tuh di-tag dengan banyak orang bahwa sudah hadir yang namanya Imam Mahdi dari Pakistan. Bagaimana pandangan Bu ya? Bu ya pasti juga pernah dengar ini kan pasti. Nah, bagaimana pandangan Bu ya? Baiklah, terima kasih Mas Aruntung. Semoga juga selalu sehat ya Mas Adi. Amin. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Semoga jamaah juga puasanya tetap tidak mengendur, tetap semangat, dan makin ke depan makin bertambah gelora semangatnya ya. Amin. Insyaallah ta'ala. Amin. Baiklah, sedikit sebelum kita menyinggung Imam Mahdi. Jadi sebelum tanda-tanda besar, maka harus selesai semua tanda-tanda kecilnya. Ya. Semua tanda-tanda kecil itu sekarang sudah, kalau boleh kita presentasikan 95-96% lah kejadian yang udah terjadi. Tinggal 4 atau 5% lagi yang belum. Nah, di antara yang belum itu adalah Palestina merdeka. Ya, kalau perangnya sedang OTW. Dan insya Allah peperangan ini pun secara militernya dengan izin Allah ada di atas angin adalah para pejuang, para perlawanan yang ada di Palestina pada hari ini. Kemudian juga yang belum terjadi, ada beberapa yang belum terjadi, intinya nanti kita sebutkan insya Allah. Jadi berarti penghujung tanda-tanda kecil kiamat itu adalah Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat. Oh, saya pikir itu salah satu tanda besar. Bukan. Oh, tanda kecil. Imam Mahdi itu kalau ibarat mata rantai, ini mata rantai yang terakhir dari tanda kecil, ini tanda mata rantai semua dari Nabi Muhammad ya. Mata rantai ini terhubung dengan tanda besar kiamat, mata rantai pertama.
Jadi penghubung antara tanda kecil kiamat ke tanda besar kiamat itu adalah Imam Mahdi. Gitu cara ininya ya. Nah, ini baru tanda besar yang pertama adalah Dukhan. Tanda pertama adalah Dukhan, ini Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti tak lama lagi Dukhan. Gitu. Nah, baiklah. Adapun perbedaan antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat, tanda kecil dia tidak seluruh dunia bisa menyaksikan kejadiannya. Oh begitu? Ya, tanda besar kiamat seluruh dunia menyaksikan dan mengalami kejadiannya. Itu perbedaannya nanti ya. Yang kedua, tanda kecil kiamat dia punya waktu tertentu dan terbatas. Setelah itu selesai. Ya. Sementara tanda besar kiamat perbedaannya memang sifatnya yang pasti dia adalah global. Dan kejadiannya terlalu besar ya, dan itu beruntutan seperti pembukaan bukaan 1, bukaan 2 bagi wanita hamil yang mau melahirkan gitu ya. Kalau tanda kecil kiamat sifatnya lokal, tanda global, kemudian tanda kecil kiamat itu disebutkan malah tempat-tempat kejadiannya. Ada yang di Irak, ada yang di Mekah Madinah, ada yang di Palestina, ada yang di Khurasan, ya, ada yang istilahnya disebutkan. Kadang-kadang nggak disebutkan, tetapi sudah pasti orang itu tempatnya di udah terjadi. Gitu tanda kecil kiamat. Ya, seperti penyebutan Arab oleh Rasulullah atau penyebutan daerah Tabuk dituruni salju dan sebagainya. Itu kan terjadinya di sana berarti. Ya, di tanah Arab. Termasuk ada gunung emas gitu? Ya, itu nanti di Irak ya, di Irak. Itu tanda kecil juga? Tanda kecil, itu masih masuk tanda kecil. Tetapi yang terkait dengan gunung emas itu termasuk tanda kecil di mana didahului dengan mengering dulu Sungai Efrat itu. Dan sejak 2013 sampai hari ini Sungai Efrat yang mengalir di Irak sudah kering. Sudah ngering ya. Sudah mengering. Dan itu hadisnya tegas, Nabi mengatakan la taqumu sa'ata yahsir al-furat bi jabalin al-dhahab yaktatilun nas. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu Sungai Efrat yang mengalir di Irak. Di mana saat itu nanti setelah itu tersingkaplah gunung emas. Gunung emas itu tersingkap yang menyebabkan manusia di muka bumi membawa senjata mereka ke sana untuk memperebutkan gunung emas itu. Fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un rajulan. Maka setiap orang yang berperang di sana per 100 orangnya mati terbunuh 99 orang. Satu yang hidup. Fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Setiap orang yang hidup, setiap orang yang datang ke sana berharap semoga satu orang yang hidup itu saya orangnya. Di hadis Nabi yang lain, Nabi mewanti kepada umatnya, jangan pernah kamu ikut-ikutan perang di sana. Ya, untuk bisa mendapatkan emas itu. Karena bagaimanapun pada akhirnya emas itu akan jatuh ke tangan pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan dibagi-bagikan secara merata kepada umat Islam seluruh dunia. Gitu. Interesting. Jadi siapapun yang nanti dapat juga sebenarnya nggak akan dapat gitu. Ya nggak akan dapat. Tidak akan seorang pun bisa dapat. Jadi jangan pernah ikut-ikutan perang ke Irak nanti. Di Irak itu akan terjadi perang besar perebutan gunung emas itu. Dan ini sudah diumumkan oleh George Walker Bush. Ketika beliau masih di Gedung Putih ya, beliau menyampaikan satelit kita telah mendapatkan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Potensi emas yang sangat besar. Amerika sebagai polisi dunia akan memastikan emas ini tidak jatuh ke tangan salah seorang di antara manapun para penjahat. Padahal penjahat-penjahat sebenarnya itu dia. Apa urusannya dia di negeri orang kan? Gitu. Iya, makanya sejak itu Barack Obama melanjutkan pemerintahan dengan berupaya untuk tidak jadi menarik pasukan-pasukannya dan militer-militernya yang ada di beberapa pangkalan militer yang ada di daerah Timur Tengah. Kenapa? Persiapan untuk mendapatkan ini. Jadi peta sekarang agak mulai berubah nih. Oke, kita kembali. Jadi itu termasuk tanda kecil ya, itu tanda kecil kiamat. Kembali kita kepada pengakuan pihak yang mengatakan saya adalah Imam Mahdi, itu dipastikan bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu bahkan ketika dia akan dibaiat pun udah pasti orangnya, 100% dia orangnya. Ya. Ketika dia akan dibaiat, dia tetap akan menampik, dia akan tetap menolak. Saya bukan orangnya, kalian salah orang, cari orang lain yang agak mirip dengan saya, bukan saya. Menolak terus. Bagaimana dengan orang sekarang? Sayalah Al-Mahdi. Jelas bukan dia itu. Udah pasti bukan dia. Jadi memang ciri utamanya dari Imam Mahdi adalah nggak ngaku-ngaku. Dia tidak mau diangkat. Maksudnya dia
merasa bukan dia orangnya. Merasa bukan dia dan nggak mau. Kalaupun ciri-ciri itu lengkap pada dirinya dan sudah dia tahu bahwa dirinya nanti akan menjadi Al-Mahdi, dia tetap akan menolak, Dia bukan akan saya. mau. Gitu ya. Dan kalau orang ngaku berarti udah ciri pertama udah gagal. Pembohong. Oh. Itu jelas dia pembohong. Oke, terus yang kedua, kenapa kami pernah didatangi ya oleh tim yang mengklaim bahwa Muhammad Qasim yang ada di Pakistan itu adalah Al-Mahdi, datang ke pesantren, silaturahmi, petinggi-petingginya datang dan meyakinkan kami untuk mengajak bergabung, ayolah semacamnya. Saya katakan, kita ini kan diberi oleh Allah dan oleh Allah pegangan Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Selagi berpegang pada Al-Quran Sunnah tidak akan pernah nyasar, nggak pernah sesat selama-lamanya. Dalam ilmu saya, ciri-ciri Al-Mahdi itu tidak terpenuhi pada orang yang kalian semua anggap sebagai Al-Mahdi, yaitu Muhammad Qasim. Apa aja? Ya, mulai dari fisiknya, tempat kelahirannya, bentuknya, suaranya, umurnya, semacamnya nggak memenuhi syarat semua.